Harinya lagi buruk ya, Kak. Maaf ya, jadi ikut campur sama urusan ya. Tapi saya cuma mau nganterin aja. Ini minuman kopi buat kamu. Spanish latte. Mudah-mudahan kamu suka ya. Iya emang nggak pesen. Kamu di sini duduk udah berapa? Setengah jam lebih. Nggak manggil, nggak nengok, nggak ngapa-ngapain. Nunduk, lemas, merenung. Sampai meja yang udah saya lap bersih aja sampai basah kayak gitu. Basahnya bukan dari keringat kan? Asin sih kayaknya itu rasanya. Saya boleh duduk nggak? Oke, makasih. Saya duduk di sini ya. Iya, diminum aja. Itu saya bikinin ya buat kamu. Iya, sama-sama. Udah. Iya, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ini kafe punya saya. Jadi kalau emang rugi, ya nggak apa-apa. Saya marah sama diri saya sendiri, nggak ada yang marahin kok. Tenang aja. Jadi santai aja, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Iya beneran. Lagian, saya ngeliatin kamu lagi merenung kayak gitu datang ke kafe kecil di pojokan kayak gini. Saya ikutan iba. Ya bukan urusan saya sih, tapi lagi hujan. Saya juga nggak ada kerjaan. Customer mana ada hujan-hujan kayak gini datang. Kamu doang. Iya. Kamu yang nggak mesen aja kehitung customer nggak sih, nggak tahu deh. But that's fine. Semua yang ada di sini, semua orang yang datang wajib makan atau wajib minum. Kalau enggak ya, buat apa mereka datang ke sini? So, untuk uphold peraturan itu, ya saya bawain ini buat kamu. Sekalian, saya mau ngecek keadaan kamu gimana. Ya, memang bukan urusan saya, tapi mungkin kamu bisa obrolin itu ke saya sebagai orang asing yang nggak akan kamu temuin lagi. Jadi ya udah, nggak ada beban gitu. Kamu cerita di sini, kamu luapin apa yang kamu mau, dan kamu pergi. Seperti nggak ada beban, seperti nggak meninggalkan jejak. Kadang itu yang pengen kamu lakuin kan. Saat masalah datang, saat kesulitan datang, saat mungkin kamu lagi down, saat mungkin kamu dikecewain orang, saat kamu ingin kamu bisa relax sendiri gitu, kamu pengen ya kabur entah kemana yang nggak bisa ditemuin orang lain. Dan kamu bisa lakuin itu di sini. Kamu bisa lakuin itu ke saya. Kamu cerita apa yang kamu mau ceritain. Tentu saja saya nggak akan maksa. Ini cuman proposition aja. Saya dapat cerita, saya dapat teman ngobrol. Kamu bisa ungkapin apa yang kamu mau ungkapin. Iya benar, yakin. Apa aja. Kamu lagi ada masalah apa sih? Coba diminum dulu deh. Harumnya enak ya? Ya. Saya rasa kamu butuh penyemangat. Aroma yang relaxing, rasa yang manis tapi juga tidak terlalu manis. Menghangatkan tenggorokan kamu. Saat masuk itu nggak berat. Jadi perut kamu yang belum makan itu masih bisa mengkonsumsi kopi ini. Dan jantung juga nggak terlalu berdebar ya kan. Nanti yang ada malah nambah emosi.
Gimana, enak kan? Iya. Oh iya, makasih, makasih. Kalau saya bikin kopi nggak enak, nggak akan saya bikin kayak gini. Nggak akan saya pakai uang pesangon saya untuk bikin ini. Dan ya nggak mungkin saya ada di sini sekarang. Ya, saya pakai uang itu untuk ngebangun ini karena saya ingin mencoba untuk membangun sesuatu untuk diri saya sendiri. Sendirian. Well, saya biasanya sendiri. Tapi kadang adik saya datang untuk membantu. Apalagi mungkin kalau lagi high season saya. Tapi dia lagi kuliah sekarang jadi nggak bisa bantu. Jadi sendiri aja. No, di sini nggak ada pekerja. Cuman saya aja. Lagian tempat kecil kayak gini, aduh, omsetnya kalau dibagi untuk pekerja kayaknya nggak nutup deh. Kecuali kalau saya yang gaji mereka 1 jutaan dan kayaknya nanti dulu deh. Saya masih, karena saya dulunya pekerja, jadi saya tahu gimana rasanya bekerja dengan gaji yang ya gitu deh. Selama saya bisa, saya akan lakuin sendiri aja dulu. Anyway, ini bukan tentang saya loh. Malah jadi saya yang diwawancara. Boleh kalau mau tahu. Lagian kamu udah senyum-senyum aja tuh. Seneng dengerin cerita saya. Seneng dengerin saya ngoceh kayak gini. Soalnya dari itu sendiri aja. Kalau emang saya harus ngoceh, saya akan ngoceh. Saya akan ceritain apapun itu yang kamu mau dengar. Ya, anggap aja ini sebuah customer service kepada kamu sebagai customer saya yang bukan customer banget. Soalnya belum beli apa-apa. But it's fine, siapa tahu saya dapat ya pelanggan tetap kan, lumayan, ya kan? So gimana? Apa yang kamu rasain? Kamu baik-baik aja kan? Baru diputusin ya. Boleh tahu alasannya kenapa? Enggak ada alasan yang klise, mau kecil, mau simple, mau kompleks, apapun itu yang melibatkan hubungan manusia antara manusia itu nggak pernah selurus itu, ya kan? Kamu dengan keluarga, kamu dengan teman, kamu kerja atau kuliah? Kuliah. Kamu dengan dosen, dengan teman seangkatan, cutting, dengan orang TU yang kadang sok sibuk gitu. Dan siapapun itu gak pernah selurus yang kamu bayangin, ya kan? Ya. Jadi kamu gak usah kayak sebenarnya masalahnya itu simple sih, tapi bla 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 bla. Sebenarnya malu karena masalahnya itu macam malah kadang ya cinta atau hubungan itu bisa rusak karena hal-hal kecil yang gak bisa diluapkan, yang gak bisa diperbaiki, yang selalu terulang lagi, tapi kamu selalu memendam, atau dianya yang selalu memendam, atau dianya yang selalu berbuat lagi, atau kamu yang selalu berbuat lagi. Kecil semuanya akan menjadi sesuatu yang yang membuat hubungan itu bisa retak, ya kan? So seharusnya kalau menurut aku, masalah kecil, masalah besar, yang terpenting ada diomongin dan dibicarakan dulu, seperti yang kita lakuin ini, ya kan? Kamu putus, mungkin kamu ngerasa kamu kehilangan, bagaimana ya ngomongnya ya? Kamu kehilangan rutinitas itu. Kamu kehilangan sosok itu. Dimana mungkin setiap pagi kamu mengucapkan good morning, selamat pagi, semangat ya.
kuliahnya, semangat joggingnya, semangat untuk kegiatan-kegiatannya hari ini. Hey, aku ini rencana ke sini. Sayang lihat deh, kita mampir ke sini yuk. Kita mampir ke sana yuk. Ini lucu ya. Sayang aku mau ini. Kayaknya enak ya. Kamu kehilangan itu. Mungkin kamu sekarang ngerasa, I don't know, kayak kosong, ditinggal sesuatu yang biasanya ada di samping kamu. Mungkin itu yang kamu rasain. Yeah, that's fine. That's totally normal. Ya, itu normal. Semua orang ngerasain itu. Well, nggak semua orang, nggak semua pasangan, tetapi suatu hal yang wajar. Ya, kurang lebihnya dari pengalaman juga sama. Ya, emang kenapa? Mau disejajarkan, disamakan gitu? Apa? Emang kalau boleh tahu kamu putusnya kenapa? Apa yang ada di masalah kalian? Ah, I see. Memang itu suatu hal yang apa ya? Yang kadang gak terpikirkan waktu awal-awal, tapi ternyata kok bisa kejadian ya. Karena mungkin waktu di awal kalian bersama itu apinya masih membakar. Keinginan untuk mengejarnya masih ada. Keinginan untuk mendapatkannya itu masih menyala-nyala. Ketika sudah mendapatkan, kadang we take something for granted, ngerti gak? Kita ngerasa bahwa oh dia udah menjadi pacar aku bisa melakukan banyak hal sama dia, aku bisa ngobrol apapun sama dia. Tapi dari situ mulai ada kayak oh antara satu pihaknya mungkin menyepelekan bahwa gue nggak usah harus terlalu menunjukkan lagi deh. Gue nggak harus langsung mencoba terlalu berat lagi deh. Kita lakuin aja hal-hal yang simpel dulu. Udah mulai bisa tuh ngomongin apa aja, udah mulai bisa tuh marah-marah, udah mulai bisa tuh ngambek-ngambek. Karena udah merasa kayak gue udah memiliki, gue udah punya hak untuk ngambek, gue udah punya hak untuk ngajak kesini, ngajak kesana. Dia udah jadi punya gue kok, ya gue harus tenang aja. Mungkin itu mulai muncul. Mungkin juga karena rutinitas yang hanya itu-itu saja, satu atau kedua pihak yang gak ada keinginan untuk mengeksplor hal-hal di luar yang biasa dilakuin. Akhirnya ya api itu semakin padam. Sehingga muncullah kata-kata lagi di masa jenuh, lagi di masa bosen, kayak kok gini-gini aja ya. Itu yang bahaya, karena responsibility seperti itu bukan cuma ada di kamu, bukan cuma ada di pasangan kamu, itu di kedua belah pihak. Aku nggak tahu kamu seperti apa, aku nggak mau tahu juga, itu bukan urusan aku. Aku di sini bukan untuk ngejudge kamu. Aku cuma mau kamu tahu bahwa merenungi hal itu bagus. Kalau kamu berpikir bahwa coba kalau gue gini mungkin gak gitu ya. Coba gue kalau gitu mungkin gue gak gitu ya. That's fine, that's good. Dengan kamu punya regrets, kamu punya penyesalan, artinya kamu ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari yang sekarang. And that's good. That's good. Gak apa-apa. Kamu nangis, kamu ngerasa mungkin dia yang salah atau bagaimana. That's okay, that's fine.
keluarin aja. Tapi kamu juga harus tahu, harus mengerti bahwa dari setiap keadaan yang jelek, keadaan yang buruk, keadaan yang membuat kita sedih, kalau kita melihatnya dengan sudut pandang yang lebih lebar lagi, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik dari situ, ya kan? Ya, aku di sini cuma bisa ngasih kamu, I don't know, sedikit masukan yang secara general aja. Aku nggak kenal kamu, aku nggak tahu kamu juga, ya kan? Iya, aku juga nggak mau terlalu ngegali isi kepala kamu, isi hati kamu. Kamu lagi sedih, kamu lagi hampa. Yang kamu butuhin tahu nggak apa? Yang kamu butuhin itu semangat baru. Apa sih semangat baru itu? Anything. Dari hal kecil bahwa, oh besok gue kesini. Mungkin gue bisa tuh nikmatin bolu matcha yang selalu gue pengen. Iya ya, si ini kan ngajak gue kesini. Kenapa gak gue kesana aja? Cari semangat itu. Jangan sampai kamu terus merenung. Atau mungkin sampai kamu mendorong atau push teman-teman kamu yang sudah mencoba untuk mendekat itu semakin jauh. Itu suatu hal yang sebaiknya gak kamu lakuin. Kamu butuh teman, kamu butuh seseorang untuk ada di samping kamu. Bukan untuk sebagai pengganti, enggak. Kan. Tetapi sebagai seseorang yang memenuhi kebutuhan batin kamu. Sebagai manusia yang sosial. Itu aja dulu. Saat kamu bersama teman-teman kamu akan merasa lebih baik. Dan kamu gak perlu tuh terlalu mencoba untuk menjadi bahagia. It's not gonna work. Kalau kamu ngerasa sedih, ya udah sedih aja. Tapi kamu harus tahu, perasaan itu gak selamanya akan ada di situ. Dan kamu harus bisa menerima perasaan-perasaan baik, perasaan-perasaan bahagia yang akan datang nantinya. Ngerti kan? Biarin datang, biarin pergi. Biarin datang, biarin pergi. Kamu kalau nafasnya cuma ditarik, gimana rasanya? Mati kan? Kalau nafasnya dikeluarin doang gimana? Sama mati juga. Kayak gitu perasaan juga. Ya udah, perasaan sedih ya udah biarin aja dulu masuk. Karena kamu manusia. Kamu berhak untuk sedih, kamu berhak untuk marah. Outputnya apa itu kembali lagi kepada kontrol emosi kamu. Seperti kamu bernafas. Kamu gak nafasnya kayak gitu kan. Kamu bernafas yang, atau mungkin kamu bernafas juga nggak dikontrol tuh. Biasa aja. Ya kan, tapi bukan berarti kamu berhenti untuk menerima oksigen, enggak. Itu dia. Perlu kamu lakuin. Terima. Kamu kontrol dengan baik. Outputnya harus baik. Kalau datang kesedihan ya udah, mungkin memang saat waktunya. Jangan cuman kamu nitpick bahwa oh datangnya cuman yang jelek aja ya. Padahal kamu punya momen-momen tertentu yang mungkin sebenarnya itu lebih membahagiakan kamu loh. Seperti ngobrol sama saya di sini. Iya kan? Sorry ya malah jadi apa ya nih? Iya, motivator gadungan. Golden Ways. Oh, saya belum kenalin nama saya ya. Rizky. Kenalin nama saya Rizky. Rizky the Golden Ways. Ya, paling itu aja sih yang bisa aku bilang buat kamu. Yang mungkin kamu bisa terima.
untuk saat ini. Iya, sama-sama. Kamu nggak usah dipikirin terlalu berat. Anggap aja angin lalu kalau emang perlu. Karena gue udah bilang, kamu di sini hanya perlu melepaskan aja. Kamu nggak perlu membuat jejak, nggak perlu membawa sesuatu apapun itu. Ya, sama-sama, sama-sama. Makasih juga udah mau dengerin ocehan orang asing yang gak jelas ini. Enggak, kamu gak usah ngomong kayak gitu emang. Tadi so bijak banget ya kan. Padahal masih banyak masalah juga. Masih mikirin margin besok bagaimana. Ini biji kopi bagaimana. Supplier ini seperti apa. Ini tempat bisa bayar sewa apa enggak. Ya, masih banyak masalah. Oh, aduh, ada telepon. Maaf ya, tapi harus diangkat dulu. Mau makan apa? No. Mau makan apa? Dibikinin ya. Diem? Nggak boleh. Udah minum, harus makan. Oke, wush, udah. Mau ngangkat telepon. Oke, wush, udah. Angkat telepon dulu ya. Bye, tunggu nanti datang buat makanan. Oke, dadah.